Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3, 3 pangkat X min 45 per 3 pangkat X min 4 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita harus bentuknya seperti ini. Kalau kalian perhatikan sebenarnya udah bagus ya. Langsung aja kita misalin bisa. Di sini yang kita misalin adalah si yang punya variabel, yaitu 3 pangkat X. Jadinya 3 pangkat X-nya kita misalkan jadi Y. Maka bentuknya jadi 3 pangkat X-nya jadi Y, berarti Y min 45, 3 pangkat X-nya jadi Y. 4 sama dengan 0. Oke, karena bentuknya seperti ini, kita sederhanakan dia. Kita kali dengan Y. Kalau kita kali dengan Y berarti Y dikali Y, jadinya Y kuadrat, min 45 per Y dikali Y, jadinya min 4 per 5, min 45. Min 4 dikali Y, jadinya min 4Y sama dengan 0. Ini bentuknya udah jadi persamaan kuadrat, tapi kita rapikan dulu. Bentuknya jadi Y kuadrat min 4Y min 45 sama dengan 0. Kita faktorin, jadinya Y min 9, Y plus 5 sama dengan 0. Maka Y satunya sama dengan 9, dan Y 2-nya sama dengan min 5. Nah, setelah mendapatkan nilai Y, kita balikin lagi ke pemisalan awal. Berarti Y1 sama dengan 9, Y2 sama dengan min 5, Y1-nya itu Y-nya itu 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Sebelah sini juga sama, 3 pangkat X sama dengan min 5. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Sedangkan yang di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena 3 dipangkatkan berapapun, nggak ada yang hasilnya min 5 gitu ya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, di sini 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2, maka X-nya sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 merupakan penyelesaiannya. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Nomor 4, 2 pangkat 2X plus 3 ditambah 2 pangkat X plus 3 sama dengan 1 plus 2 pangkat X. Ini agak sedikit ribet, tapi sama aja, bentuknya harus kita ubah menjadi seperti ini. Berarti kita pecah-pecah dulu. Bentuknya jadi 2 pangkat 2X, plusnya jadi dikali. Di sini 3 plus 3, berarti jadinya artinya dikali 2 pangkat 3. Ditambah 2 pangkat X plus 3, sama aja kita pecah jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 karena ditambah. Jadinya dikali sama dengan 1 plus 2 pangkat X. Nah, sampai sini sebenarnya udah kelihatan nih siapa yang kita misalin jadi Y. Nah, di sini kita tukar 2 pangkat X-nya di dalam, 2-nya di luar. Kalau dikali sama aja, balik lagi ke soal awal. Kemudian 2 pangkat 3-nya jadi 8. 2 pangkat X-nya, ini kita kurungin, dikali 2 pangkat 3-nya jadi 8, sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X-nya juga kita dikasih kurung. Nah, sampai sini kita misalin, kalau 2 pangkat X-nya ini sama dengan Y, maka 2 pangkat X-nya jadi Y kuadrat, Y kuadrat dikali 8, ditambah 2 pangkat X-nya juga Y, dikali 8 sama dengan 1 plus Y. Ini kita rapihin dulu. Y kuadrat dikali 8 jadi 8Y kuadrat. Y dikali 8 jadi 8Y sama dengan 1 plus Y. Nah, di ruas kanan kita pindahin semua ke ruas kiri. Maka dia 8Y kuadrat ditambah 8Y. Ini plus pindah ke sebelah jadi min, plus 1 pindah ke sebelah jadi min, kemudian kita rapikan, jadinya 8Y kuadrat plus 7Y min 1 sama dengan 0. Nah, sampai sini kalau kalian susah untuk memfaktorkannya, boleh pakai rumus ABC. Atau boleh juga pakai pemfaktoran yang caranya itu koefisien yang di depan ditarik ke belakang gitu ya. Biasanya saya pakai cara itu. Karena di sini koefisien dari Y kuadrat itu bukan 1. Tidak sama dengan 1. Jadi baiknya supaya lebih sederhana, kita kalikan si 8Y ini ke belakang. Gitu ya.
kita kalikan ke belakang nih, berarti 8Y, 8-nya aja, koefisiennya aja ini yang kita kalikan, maka di sini kalau 8-nya kita tarik ke belakang, maka bentuknya menjadi Y kuadrat plus 7Y, 8 dikali min 1, jadinya min 8 sama dengan 0. Seperti itu. Udah, 8-nya kita tarik ke belakang, jadinya min 8. Nah, kalau kita lihat, ini kalau difaktorkan itu mudah, yaitu hasilnya jadi Y plus 8 dikali Y min 1 sama dengan 0. Tapi jangan keliru, yang mau kita faktorkan itu bukan yang setelah kita sederhanakan, tapi yang paling atas nih, yang sebelah sini nih. Yang sebelum Y-nya, yang sebelum koefisien Y kuadratnya ditarik ke belakang. Yang ini yang mau kita sederhanakan, bukan yang Y kuadrat gitu ya, bukan sama dengan 1. Nah, kalau kita kalikan ini nih, pemfaktoran ini kita balikan lagi ke awal, pasti dia hasilnya mendapatkan yang ini, Y kuadrat plus 7Y min 8 sama dengan 0. Sedangkan yang mau kita kuadratkan itu sebenarnya itu yang ini, 8Y kuadrat plus 7Y min 1 sama dengan 0. Ini untuk mempersingkat aja, untuk menyederhanakan aja supaya lebih mudah. Nah, makanya setelah kamu dapat Y plus 8 dan Y min 1, sisakan ruang di depan Y sebelah sini, satu lagi yang sebelah sini, untuk kita isikan dengan angka yang ditarik tadi. Yang ditarik tadi kan 8, berarti kita isikan dia dengan 8, kita balikin 8-nya. Ini Y plus 8-nya tetap, Y min 1-nya tetap, 8-nya aja ini yang kita balikin di dua-duanya, harus ke dua-duanya. Kemudian 8Y plus 8 sama dengan 0. Satunya lagi berarti 8Y min 1 sama dengan 0. 8Y sama dengan min 8, yang sebelah sini 8Y sama dengan 1. Maka Y satunya kita dapat nih, min 1, Y 2-nya sama dengan 1/8. Seperti itu. Nah, Y-nya ini kita balikin lagi ke pemisahan awal, berarti 2 pangkat X sama dengan min 1. Kemudian 2 pangkat X sama dengan 1/8. Yang di sini tidak ada nilai X yang memenuhi, karena tidak ada 2 dipangkatkan berapapun, hasilnya tidak ada yang hasilnya min 1 gitu ya. Kemudian yang di sini 2 pangkat X sama dengan 1/8, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 3, maka X-nya sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 merupakan penyelesaiannya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.